langgam Jawa ada udah kejadian kalau tak silap 2015. Di mana? Istana Negara, Pak. Baca Quran pakai langgam Jawa hancur, dibolehkan. Di mana? Istana Negara. Nanti cek, Bu. Buka YouTube, ketik baca Quran langgam Jawa, enter. Kalau mau putar berarti paket ibu habis. Bu, baca Quran langgam Jawa. Kalau kayak gini dibolehkan di negara kita, hancur kita, Pak. Apalagi nanti Ramadan. Pak BKM pun pening. Malam Senin orang Jawa, malam Selasa Ustadz Roji orang Melayu, senggol dong. Malam Rabu orang Batak. Kan banyak suku di Indonesia. Kalau dibolehkan suku-suku baca Quran pakai langgam-langgamnya, hancur. Pak BKM setel malam Senin orang Jawa baca Quran, imam langgam Jawa. Malam Selasa Ustaz Roji orang Melayu, bukan tidak langgam Melayu, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang belakang Allahu Akbar, kayak kenal lagu-lagunya. Udah cindailah mah hancur, Pak, hancur. Malam Rabu orang Batak dibuatnya langgam Batak, mana mau kalah dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langgam singgar dulu dibantu. Hancur. Coba tengok baca Quran. Enak belajar. Semua tuh punya ilmu. Kalau jadi imam enak. Coba kadang sekarang, Pak, zamannya, Pak, Allahu Akbar. Jadi imam 10 ada laki-laki dewasa pasti cuma 2, 1, 3 cuma yang paling banyak jadi imam. Nggak datang wak yang 3 tuh tolak-tolakan. Wak imam wak batu kali. Ada kadang orang di sana sini enggak. Ada kadang modal nekat. Ilmu nggak ada, nekat aja ke depan berani. Malah kadang doakannya wak yang 3 tuh nggak datang supaya dia maju ke depan. Modal nekat, maju wak. Iya. Kalau gaya bukan tanggung. Lurus langsung. Kalau gaya nggak tanggung. Allahu Akbar. Orang dia tahu cuma 2 jemaah, orang hujan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah nak TK hafal. Waladhdallin. Rupanya rame yang datang. Amin. Tadi 2 orang hancur. Yang datang disanggulah. Hancur. Gara-gara apa? Hafalan tak ada, hati kembut. Surah yang paling pendek dibacanya, dipikirnya surah pendek ini aman. Belum tentu. Inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar. Imam kalau udah bingung, udah Allahu Akbar, selesai. Ini kalau imamnya berilmu. Kalau salah siapa yang negur, Pak? Makmum. Negur pun makmum pakai ilmu, Bu. Bukan bisa inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Makmum yang negur harus pakai ilmu, enggak bisa juga inna syani wa. Ada pula wa-nya. Inna syani wa. Baca. Harus pakai ilmu. Imam harus pakai ilmu, makmum harus pakai ilmu. Inna jangan ke inna udah Allahu Akbar atau diganti surahnya. Ini enggak dipasang. Inna untuk dapat waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ikut pula yang belakang. Allahu Akbar. Sama-sama power, baik. Mungkinkah terjadi? Demi Allah pasti mungkin. Kalau anak-anak kita tak kita ajarkan agama. Coba Ustaz tanya dulu. Nah, ini bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa Nabi, hampir semua ada kejadian di bulan Muharram. Nabi Adam kenal, Nabi Adam. Kenal di mana kau?
surga. Sunyi Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa. Pak Ustaz tanya, Nabi Adam berapa salahnya dalam surga? Berapa salahnya, Bu? 1. Apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah kelengkeng, makan buah kuldi. Kawan aja makan buah kuldi. Bu, Nabi Adam, tengok Bu, Nabi Adam satu salahnya dalam surga, dikeluarkan dari surga. Satu salahnya kita, Pak, bolak-balik buat salah, Pak. Pagi salah, siang buat salah, malam buat salah, besok buat salah. Cita-cita kita masuk surga. Nabi Adam satu kali buat salah, dikeluarkan dari surga. 450 tahun lamanya terpisah dengan Siti Hawa. Menurut riwayat, Nabi Adam menyesal, khilaf kepada Allah, taubat kepada Allah, sujud kepada Allah. Menurut riwayat 40 tahun lamanya Nabi Adam sujud kepada Allah, Pak. Apa yang dibaca Nabi Adam ketika sujud? Inilah istighfarnya Nabi Adam. Yuk sama-sama, Allahumma barik. Ya, makan aja lah ya. Yuk, istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Adam menurut riwayat sujud kepada Allah. Yang dia baca apa, Bu? Istighfar Nabi Adam. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya, Bu, di bulan Muharram ini dianjurkan kita pertama memperbanyak istighfar. Ini Nabi Adam istighfar. Apa kejadian Nabi Adam di bulan Muharram? Bu, diterima taubat Nabi Adam pas di bulan Muharram. Kalau ditanya tanggalnya, nak, kapan? Tanggal berapa? 10 Muharram. 1. Ini Nabi Adam. Nabi Yunus. Nabi Yunus nih kalau kita ceritakan, terbayang di akal kita dia ditelan ikan paus, ikan nun. Ketika ditelan ikan nun, dibawa ke dasar laut, Nabi Yunus ucapkan istighfar. Apa istighfarnya, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Istighfar Nabi Yunus. Maka di bulan Muharram banyak istighfar. Nah, lempar aku. Kode nih, kode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram banyak istighfar. Bulan Muharram, bulan yang mana kisah banyak terjadi hampir semua nabi. Nabi Ayub ditimpa musibah penyakit kulit luar biasa, Pak. Jangankan sakit yang dirasakan Nabi Ayub, harum baunya, Bu. Saking hebatnya penyakit Nabi Ayub, diungsikan dia di belakang kampung. Saking hebatnya penyakit Nabi Ayub, istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub. Hebat luar biasa baunya. Singkat cerita, berdoa Nabi Ayub kepada Allah. Kapan sembuhnya penyakit Nabi Ayub? Di bulan Muharram. Kalau ditanya tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema kita, generasi Islam. Tengok hari ini, Bu, kemarin di Tapteng kejadian apa? Kuburan berserak, batu nisan entah kemana, semennya hancur, gara-gara apa? Anak kelas 5 SD, Pak. Diinterogasi tersangka, kenapa kau hancurkan? Ternyata anak kelas 5 SD udah menghirup lem kambing. Dulu sama keranda, Pak, keranda, tahu Ibu keranda untuk angkat mayat. Dulu awak takut kali, pulang ngaji malam ada keranda. Sadaqallahul azim, keranda, lari dulu. Sekarang keranda yang takut sama kita, Bu. Kenapa? Hilang keranda dekat kami Binjai 2 kali hilang. Dijual besinya, Bu. Turun kali hari ini. Hebat generasi sekarang. Tengok di berita, di luar akal kita kejadian. Anak-anak kecil membunuh orang tua, anak membunuh ayah, anak memaki orang tua, anak memenjarakan orang tua. Udah terjadi hari.
Makanya generasi hari ini, yuk Bu, kita ajarkan agama, Bu. Ini harus ku sampaikan. Kalian dengar, dengar. Pokoknya kita gas saja. Mau diundang lagi undang, enggak udah serah. Penting ku sampaikan. Cocok? Bagus. Ustadz mau tanya sama kita. Penyakit kita di Indonesia tahu apa, Bu? Kejadian di Rantau Perapat, Pak. Ustadz kok tahu? Habis ceramah didatangi sama orang. Ustadz, betul Ustadz. Baru aja kejadian di Rantau Perapat, anak kelas 5 SD asal dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asal dengar azan ke masjid anaknya. Pamit dia sama maknya, mak izin mak ke masjid, dia ambil sepedanya nak, dia ke masjid. Sholat Isya dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pamit dia sama mamanya, dia ambil sepeda, dia ke masjid. Subuh dibangunkan mamanya, nah azan nak, pamit sama mamanya, dia ambil sepeda, dia ke masjid. Subuh. Satu waktu lusanya dengar azan anak nih Pak, nggak ke masjid. Subuh kayak gitu, zuhur kayak gitu, asar kayak gitu. Pas siap maghrib, ditanya sama mamanya, nah saya mak, dari tadi pagi mama mau nanya mau nak. Iya mak. Pasti mama mau nanya kenapa nggak ke masjid abang dan mak. Iya. Kenapa kok nggak ke masjid lagi nak? Biasanya asal azan waktu kok ke masjid. Kenapa kok nggak ke masjid lagi? Apa kata anak nih Pak? Tengok. Dimarahi waktu aku. Udah kok diam. Jawab. Kalian sholat masjid, kompak jawabnya. Orang jujur masuk surga, orang bohong masuk surga pula kau bilang. Kalian sholat masjid, kompak. Kalian sholat masjid, ada nggak kalian dimarahi di sini? Ada pula lah katanya. Aduh, salah pula. Ada kalian dimarahi di sini? Oh takut kan? Datang wawak tuh. Coba jawab. Ada wawak tuh datang, ada? Udah jangan kau tengok. Jangan kayak dilangkat Pak, langkat. Kalian dimarahi sini. Mana? Datang wawak tuh, datang katanya gitu. Pucat wawak tuh kayak gitu. Kok kenapa dimarah? Ini kubela wawak tuh. Karena kalian ribut. Tapi pun Bu, anak-anak ini ribut di masjid, biar. Maksudnya dimarahi boleh, marahi. Jangan kau ribut. Jangan ribut ya, jangan ribut. Kalau anak-anak nih Pak, Bu, minta tolong. Kenapa? Anak ini tak bisa diam nih. Kapan diamnya? Waktu tahiyat akhir. At-tahiyatul barakatuh. Ustaz kok tahu aku dulu gitu kan? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tertib. Coba kalau ruku, Allahu Akbar. Nih. Boleh dimarah, boleh. Cuman Pak Bu, demi Allah, jangan rusak karakter mereka. Ini dia. Rusaknya macam mana Ustaz? Kata-kata wak yang sana. Sini enggak jauh beda, enggak sini. Pulang. Kebiasaan. Pulang. Apa kata wawak nih Bu? Pulang kau. Jangan kau ke masjid lagi. Ini yang rusak. Jangan kau ke masjid lagi. Terekam oleh anak, jangan kau ke masjid lagi. Jangan kau ke masjid lagi. Hayya 'alas shalah. Jangan kau ke masjid lagi. Berani anak nih dipakainya sarung. Jangan ke masjid lagi. Jumpa sampai pintu. Alah, wawak tuh pulang. Kasihan. Bu, di Mekah 2019 demi Allah, anak-anak ini ribut di Mekah, Pak. Ada orang Mekah ini marah, yang tinggi tegak berjambang jenggot tebal, ada marah? Nggak ada. Cik. Ada orang Mekah. Cuman ada di Indonesia. Hebatnya anak-anak di Mekah tuh, adik-adik remaja kecil gini udah pandai bahasa Arab orang.
kurang bahasanya, kupikir udah nggak nyambung. Coba kalau di Indonesia kena marah, kejadian di komplek kami Pak. Ini kan jadi pelajaran buat kita. Masuk kami nih sama anak yang paling besar, masuk rakaat kedua, baru sampai rumah kami langsung ke masjid rakaat kedua. Ku tengok anak nih ribut kali, mau dimarahi, nah nggak bisa, udah sholat. Dalam hatiku pantas ribut bahwa itu belum datang rupanya. Sholat Allahu Akbar, waktu bar buka pintu masjid, langsung lari wawa tuh ribut kali mana di belakangku Pak. Pas di belakang ya udah cemana lagi fokus. Allah memang parah lah bawa bocor mana cucu pun sholat sini cucu halawa jijik kayak gini udah gak khusyuk aku bantu Pak. Kadang mohon maaf Bu, coba tengok sekarang banyak anak-anak yang ajan, banyak ajan masjid sana, ajan masjid simpang sini sama. Kenapa? Ajan yang viral. Ini kadang wawa tuh, aduh nggak dikasihnya anak ajan. Kadang anak-anak yang minta, coba kalau kita kasih kesempatan, tapi kelas 4 ke atas. Ini kadang besar gini, wah ajan wah, enggak, sana. Ustadz ceramah kok mie-nya jarang, ini teknik megang mie. Kalau rapat kali nggak jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi amal tahun baru ini kalau misalnya seandainya nggak jelas, datang wawa tuh ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih kesempatan sama anak-anak nih. Ini kadang ajan lawa ajan jalan sana. Nggak bisa. Ditanya anak-anak nih bisa kok ajan. Anak sekarang tengok lah Pak, jawab aja. Wah, jangankan ajan, wah ngajankan wah pun bisa aku. Nggak usah. Jaga mereka, ajarkan Al-Quran. Coba bayangkan ketika anak nih pintar baca Quran, hafal baca Quran, enak suaranya baca Quran, tak usah pun enak, pandai baca Al-Quran. Ketika kita orang tuanya sakaratul maut, datang anak yang pandai baca Quran, dia ambil wudu, menangis anak nih Bu, diambilnya Quran di lemari, dibacakannya Al-Quran di telinga ayah atau emaknya yang sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tenang orang tua. Ini anak udah besar, udah SMA, kau udah Quran belum? Tat pula katanya mama. Jadi Iqra Ustaz. Cita-citamu apa? Imam pula katanya. Bisa imam Iqra 2 nggak bisa. Allahu Akbar bata ba'akoka sodat nggak bisa, hancur. Coba sakaratul maut orang tuanya anak nggak pandai baca Quran, cuma pandai Iqra, hancur kita Bu. Datang anak nangis, ambil wudu, tengoknya ke lemari ada Quran, ada buku Iqra. Nggak mungkin aku bawa buku Al-Quran, aku nggak pandai baca. Mama ayah lagi sakaratul maut, nangis anak nih, dilihatnya ke lemari ada Iqra. Nggak mungkin aku ambil Iqra, baca Iqra samping orang sakaratul maut Pak, nggak mungkin. Alif Ba Jim namanya. Naudzubillah. Coba kasih kesempatan anak-anak kayak gini, bisa jadi dia lebih mantap ajannya. Jangan nasi Allah. Coba kasih. Nah ajan kau ya nak, ajan wak. Iya, ajan aku wak, ajan. Udah hidup nih wak, udah ajan. Banyak aja kau ajan. Ajan anak nih dibuat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata anak nih sama waktu Indosiar? Ketagihan wak nih asar disuruhnya lagi ajan. Enak ajan kau tadi zuhur. Iya wak, ajan kau asar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. MNC TV. Maghrib ajan lagi. Allahu Akbar, Allahu
kasih kesempatan. Ada satu riwayat yang sahih, Bu, Pak. Riwayat yang sahih, ada seorang anak masuk ke dalam surga, dia bukan senang melainkan menangis. Nangis anak ini sejadi-jadinya, jalan ke sana dalam surga, jalan kemari, jalan ke sana, jalan kemari. Nangis anak ini sampai ditanya malaikat, kok kenapa nangis? Tengok semua di dalam surga bahagia. Apa yang kau pinta ada, apa yang terdetak di hatimu datang di surga. Kenapa kau menangis? Bu, apa kata anak? Macam mana aku nggak menangis? Aku udah masuk surga, orang tuaku tak nampak di dalam surga. Dia udah masuk surga anak nih, orang tuanya masih berada di dalam neraka. Anak menangis sejadi-jadinya. Kenapa kau menangis? Macam mana aku tak sedih, macam mana aku tak menangis? Aku masuk ke dalam surga, orang tuaku masih dalam neraka. Spontan Allah memerintahkan malaikat jemput orang tuanya yang berada dalam neraka. Ketika dijemput, dicek, ternyata tak ada pahalanya. Malaikat ngadu ke Allah, ya Allah, tak ada pahala orang tuanya. Jemput, masukkan ke dalam surga. Sikit pahalanya, jemput, masukkan ke dalam surga. Apa kata Allah? Akibat anaknya taat kepadaku. Maka kata Rasulullah, idza mata banu adam in qata amaluhu illa min thalathi, sadaqah jariyah au ilmu yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'ulah. Anak ini bisa memberi syafaat. Maka kalau kita udah berada di alam barzah, anak baca Quran sampai pahala. Didoakan anak sampai. Bahkan sampai dalam surga pun sekalipun anak, dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Syaratnya anak yang soleh. Ajarkan agama. Ini mohon maaf Pak, Bu, kebalik kita hari ini. Kalau untuk agama kita kadang membelakangkan, naudzubillah. Kalau untuk les, kalau untuk umum, untuk dunia kita hebat, habis-habisan, mati-matian bisa. Kalau untuk baca Quran, Allahu Akbar. Ma, ngaji aku mana buku Iqra, udah Iqra yang lama kan ada itu aja, udah nggak berubah tuh, alif bata saja berrepet mama. Coba kalau untuk les, mak les beli buku, nah mak les gitar, mana gitar, nah mak les komputer, mana laptop. Nah bukan berarti nggak boleh belajar laptop, tapi Al-Quran diutamakan. Mak mana peci, mak peci, udah itu ada atas lemari, kan peci atau udah kuning, mak udah jangan banyak cakap, kau ambil gini anak tuh ngaji, alif batang. Sarung mana, sarung udah yang sarung tadi malam kan bau mak, kok giler, udah banyak cakap kok pakai gini guru ngaji tuh Bu, alif batang. Ini kalau untuk Al-Quran. Karena tema kita generasi, ajarkan mereka Al-Quran, didik mereka Al-Quran, dekatkan dengan agama. Tengok hari ini Bu, Pak, jujur aja Pak, ini kan masjid kita oke lah, jauh sama jalan besar. Kalau di kota-kota kadang kan masjid, ini pasar besar. Kadang awak sholat di masjid pun nggak khusyuk, betul Pak? Betul, yang bawa kereta, apalagi subuh. Mau nggak naik kereta jauh, bawa kereta, Allahu Akbar. Allah lupa ulang gembok. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin pula dibaca tuh nih, hancur kali, hilang kereta, hilang. Allah hilang, lupa pula macam gembok. Enmek nih, hilang nih, hilang. Lama kali bawa Allah, besok gak sini aku lagi Allah. Katanya di saudara BKM Allah, BKM pakai saudara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah gak kusuk lagi, gara-gara gak bergembok kereta, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Wawa ini langsung gak ikut doa, lari dia, lari keluar dari pintu kanan. Oh nggak ada, hilang kan, betul. Ini gara-gara wak tadi nih. Cuma nggak hilang, orang dia masuk dari pintu sebelah kiri, keluar kanan, hilang lah, salah keluar pintu wak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tengok hari ini generasi kita. Maka dengan momentum Muharram, anak-anak Ustadz tahun ini yang dulu malas kita ke masjid, tahun ini berubah kita untuk rajin ke masjid. Dulu malas baca Al-Quran tahun 1445 Hijriah, tahun ini rajin belajar Al-Quran. Tahun dulu baik, tahun ini lebih baik. Tahun dulu lalai, tahun ini insya Allah nggak lalai. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari tausiah pada malam hari ini, yang pertama,
Di bulan Muharram banyakkan istighfar. Ingat Bu, kita semakin hari semakin dekat dengan kematian. Saya selalu sampaikan, mohon maaf Bu, di tangan kiri saya kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Ini kalau udah gini ini kematian. Kita sekarang berada di mana? Beda-beda Pak, Bu. Mungkin ada ibu yang udah dekat kali, dekat. Ada tua yang jauh, ada yang jauh. Kalau Ustaz mungkin sini. Beda-beda. Dan satu waktu pasti akan dijemput kita. Untuk itu persiapkan diri kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah panjangkan umur kita sampai tahun ini, menandakan Allah masih berikan kesempatan untuk taubat kepada kita. Banyak istighfar, dekatkan diri kita ke anak yatim, banyak puasa sunnah. Insya Allah mudah-mudahan bulan Muharram tahun ini menjadi bulan yang terbaik daripada tahun-tahun yang lalu. Tahun ini baik, insya Allah tahun depan lebih baik. Mudah-mudahan generasi kita, Bu, doakan terus. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak, mohon maaf, bukan pamer. Sebetulnya malam ini pun ada acara di kantor Gubernur Sumatera Utara, ada acara. Tapi aku lebih memilih di sini, Nak Pandi. Kenapa Ustaz gak ke kantor Gubernur Sumatera Utara? Karena di sana aku gak diundang Pak. Di sini aku diundang, kemarilah untuk mengambil keberkahan. Yuk sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah memberikan pencerahan agama. Semoga kita yang mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada acara selanjutnya loh. Apaan tuh? Penasaran ya? Langsung saja kita panggilkan grup musik Permanis. Nah, untuk itu kami selaku MC, saya Muammar Bakti. Saya Putri Ramasari.
izin mengundurkan diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati. Cukup di sini saja, jangan dibawa ke rumah, dan kepada Allah kami mohon ampun. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.